Dalam lidik, Pak, dari awal memang saya kembangkan dalam lidik supaya bisa menjangkau kemana saja. Jadi dalam proses lidik itu bisa menjangkau kepada orang yang terlibat. Jadi bukan hanya satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Semua yang terlibat dalam proses intersepsi, semua yang terlibat dalam proses penyadapan, siapa saja yang melakukan perekaman tanpa izin, tidak mendapatkan izin dari institusi kepolisian maupun institusi kejaksaan, maka perbuatannya patut diduga adalah perbuatan pidana dengan ancamannya 10 tahun dan 8 tahun, dan itu sebagaimana diatur dalam pasal 31 dan junto pasal 32 Undang-Undang ITE. Tapi Bang, besok kan rencananya saksi dari Doktif. Ya, saya tidak tahu siapa yang datang, yang jelas saya minta semuanya dibuka transparan, dan sebagaimana di dalam persidangan yang terungkap di persidangan sebelumnya, tidak ada persoalan skincare, yang ada adalah persoalan pribadi. Ternyata sebagaimana yang dikatakan bahwa karena dia dibilang abu-abu dan seterusnya sehingga dia bermasalah dengan Nikita Mirzani. Aneh kasus ini, akhirnya urusannya hanya persoalan itu. Sedangkan ributnya se-Republik Indonesia, seseorang sudah di-framing sebagai seorang yang telah melakukan pemerasan, padahal akhirnya jaksanya pun menghapus pasal pemerasan tersebut, sehingga tidak dicantumkan dan tidak didakwakan di dalam surat dakwaan adanya pasal 368, yang ada pasal 369 ayat 1 KUH pidana tentang pencemaran nama baik atau akan mencemarkan seseorang dan akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa, apakah ada rahasia negara yang dipegang, dan itu semuanya menjadi sumir, menjadi absurd yang tidak jelas semuanya. Oke, Dok. Sesalkan itu sebenarnya kasih kesempatan Doktif untuk menceritakan kronologis dari awal, bagaimana seorang Reza Gladys dan Mufid ini mengejar Doktif. Itu ada runutan ceritanya, kronologisnya, gitu. Sampai akhirnya digiring opini dengan angka 20 miliar dan sebagainya. Itu ada ceritanya, gitu. Jangan nanti tiba-tiba dipotong muncul angka 20 miliar seperti itu. Itu nggak seperti itu, guys, ceritanya. Makanya Doktif itu pengen, bisa nggak sih Bang Chandra misalnya bilang begini, saya akan menceritakan dari awal sampai akhir, tapi jangan dipotong. Punya dendam apa kau? Hah? Punya dendam apa kau sama Nikita? Tolong. Punya dendam apa kau? Hah? Netral. Harus netral. Alah. Tolong kalian cek Pak Prabowo. Ini nggak benar lagi. Sorakan dia. Wow. Sorakan dia. Cek Pak Prabowo. Jambak. Nih. Nih. Amerika harus bebas. Amerika tidak bersalah. Ami harus pulang hari ini, Ami. Pulang, Ami. Pulang, Ami. Sister Ham. Dendam apa kau sama Niki? Hah?
Kenapa kau? Panggil ako, no? Segitunya kau ya? Ya Allah, segitunya kau ya? Ya Allah, segitunya ya? Oh, ketawa ya? Oh Tuhan. Kenapa kau? Pulang kami pulang. Sekarang kami pulang. Ini namanya tim ngebully berkedok pakaian jaksa, ya kan? Dan ini jaksa atau tim pembulian. Apakah di sekolah dulu memang seperti ini, ya kan? Satu pegang kamera, dua yang mengawali, satu yang bertindak, gitu ya kan? So jadi aku baru tahu kalau ada tim pembulian di pemerintahan. Ya ini namanya bukan jaksa tapi ngebully, tapi pakai baju jaksa. Itu gimana dong? Ya kan, itu pendapat aku sih, nggak tahu sih kalau pendapat netizen seperti apa. Aduh, Indonesia Raya. Ya Ami. Besok ya Ami. Amin. Hari ini harus bebas, Ami. Bebas ya. Kuat ya, Mami. Jadi sebagaimana kita sampaikan ya, sebentar ya, sebagaimana sudah kita sampaikan oleh Majelis Hakim sejak awal persidangan, manakala ada transaksional dalam perkara ini, baik itu melibatkan orang dalam maupun orang luar, silahkan secepatnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan saudara untuk kali ini juga mau menyampaikan, majelis sudah menyampaikan, silahkan disampaikan oleh saudara kepada yang berwajib. Biar secepatnya ditangani, tidak berlama-lama, kan begitu. Kita juga pengen perkara ini clear, dilihat orang, tidak ada praduga. Silakan secepatnya dilaporkan ke pihak yang berwajib. Begitu ya. Izin bicara yang mulia. Cukup begitu ya. Kalau berkenaan dengan pembacaan ini, majelis sudah. Izin bicara yang mulia. Percuma lapor polisi yang mulia, kasus ditanganinya lama. Kecuali saya dilapori. Jadi cukup ya. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Beri saya waktu untuk mengumpulkan pertemuan. Tidak ada kesempatan. Penasihat hukum tolong diam ya. Bersih tegang dengan Nikita Mirzani di persidangan ini profil Indah Putri menurung sang JPU. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani membuat kericuhan di persidangan. Ia bersikeras meminta diputarkan rekaman yang diduga keluarga Rizal Gladys mengatur persidangan. Aksi tersebut membuat Nikita sempat bersih tegang dengan Indah Putri menurung sang JPU. Selain itu, aksi perlawanan Nikita Mirzani sontak membuat suasana menjadi mencekam selama kurang lebih 30 menit sebelum akhirnya petugas berhasil membujuknya untuk bersedia kembali ke rutan. Indah tampak berusaha memakaikan rompi tahanan kepada Nikita. Niknya sendiri menolak memakai rompi tersebut sebelum bukti rekaman diputarkan. Anda akan mempunyai waktu untuk mengirimkan alat bukti setelah kami selesai dengan saksi-saksi kami, terang Indah usai sidang tersebut. Tak sampai di situ saja, Indah juga meminta Nikita Mirzani untuk kooperatif kembali ke rutan Pondok Bambu sesuai ketetapan hakim. Saya sebagai penuntut hukum menjalankan penetapan hakim. Penetapan hakim yang sekarang telah terawat kembalikan ke rutan Pondok Bambu. Sidang ditutup dan dilanjutkan pada minggu depan tuturnya lagi. Dilansir dari tribunnews.com, Indah merupakan jaksa penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia tercatat sebagai lulusan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Selain menangani kasus Nikita, ia juga tercatat sebagai JPO dalam perkara lain di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.